Jadi agak juga ke Pak Bupati. Jadi maksud dan tujuan kami untuk ketemu dengan Pak Bupati ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kira Pak Bupati, ini untuk pengurusan OPI Pak Bupati. Jadi saya sampai saat ini masih saya bertahun-tahun sebagai ketua, sekretaris, bendahara, wakil bendahara, wakil sekretaris. Soalan sih sebenarnya menurut kami yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami orang ini mau melaporkan bahwa AOPI ini pengurusan di Kabupaten Tangermus sudah habis masa waktu berlakunya. Jadi kita orang ini mendapatkan tuntutan untuk mengadakan musyawarah cabang. Dalam hal ini musyawarah cabang ini mungkin akan dilaksanakan kita tanggal 20 Juni ini. Turut-turut. Ini kita orang juga maklum. Jadi 2023 kita orang mendapatkan waktu itu dari pemerintah Kabupaten Tangermus dan IPA untuk organisasi ini. 2024 nggak ada. Jadi 2025 ini surat SK SK dari bagian hukum itu belum turun, makanya belum bisa dicairkan. Nah, sekarang ini sudah, tapi minta solusinya, minta petunjuknya dari Pak Bupati. Karena kita tanggal rencana tanggal 20 kalau bisa juga dihadiri oleh Pak Bupati atau beliau ini untuk membuka acara musyawarah itu. Itu yang perlu kami sampaikan. Kalau memang ada kawan-kawan yang lain sementara itu dulu Pak Bupati. Jawa wujud. Kelar Jawa. Ya, saya. Sip. Terima kasih saya atas kehadirannya, atas audiensinya, bahwa kita perlu silaturahmi seperti ini. Karena silaturahmi dengan ini, kalau kita memang dengan nama itu silaturahmi untuk saling ini, insya Allah berpanjang umur. Dan mudah-mudahan juga silaturahmi kita hari ini semata-mata kita dari izin Allah, sehingga bisa membawa keberkahan untuk kita. Tangermus. 5 tahun yang lalu lahir Tangermus, tapi umur kelas 2 SMP sudah merantau. Kelas 2 SMP sudah merantau di Sewu sampai di Lampung sampai di Banten. Nah, pulang ini panggilan Tangermus ini. Di Almadan itu karena kenakalan remaja saat itu, anak-anak itu nggak naik kelas satu kampung. Kalau naik kelas, gengnya nggak naik kelas. Dia masing-masing pindah, saya pindah ke pesantren ya waktu itu Sewu. Terus masih cerita ternyata lulus, saya juga ada HM, tapi saya masih tetap, tapi memang bandul ke waktu itu. Nah, cerita ternyata setelah kita pikir sekarang ini, ternyata itu memang ada Allah. Akhirnya saya itu, terus saya itu usaha. Jadi pengusaha, alhamdulillah saya sukses jadi pengusaha waktu itu, masih muda. Karena saya basic sekolah di AHED saya lulus, karena itu administrasi niaga. Terus di Sospol lulus. Maka kalau ke rumah itu ada foto-foto Pak Gapur sama pedal di Pak Pujono. Itu saya itu masih kecil saya di organisasi itu. Alhamdulillah sukses, usaha saya sukses, bagus, besar di Lampung. Tapi gebrakan Sumarlin tahun 88 itu kita itu kena musibah negara kita itu, kena serangan keuangan sehingga kolab tahun 88 itu semua bangkrut, bank bangkrut semua.
semua pengusaha bangkrut, termasuk saya bangkrut habis. Sampai rumah-rumah habis, nggak ada sama sekali. Rano itu, anak saya yang tertua, Rano itu masih kelas itu dengan kepala bank itu bergaul. Jadi kata orang bank, siapa bank itu, masalah itu rumah sudah punya negara, bukan punya rumah masalah lagi, tapi belum kami lelang, silakan pakai aja dulu. Pakai. Nah, ibunya itu, istri saya itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena memang betul-betul ini kan diancam sama orang-orang itu. Nah saya juga bukan diancam itu, diancam ekonomi, belum ada kehidupan. Makanya saya kira ternyata hikmahnya Allah itu bahwa itu dibuka akan itu. Tapi nggak tahu kalau masyarakat sini menjemput saya, minta saya supaya pulang ke Tegamus supaya dipercalonkan sebagai dewan. Sebagai dewan, sebagai bupati. Sedangkan waktu itu saya masih jadi. Saya bilang Zul sama Pesanto, jangan lihat besarnya bantuan saya, jangan dilihat apa bunyinya, jangan dilihat ini, saya bilang pokoknya jangan juga dipikir untuk kembali. Nggak ada, saya berharap. Tapi rupanya dari sana kan belum ada. Ya. Nah akhirnya 10 tahun kemudian datang lagi dari sini setelah Samsung. Dia tolong supaya saya itu pulang. Kenapa? Begitu saya dapat begitu, saya berpikir, padahal saya itu sudah nyaman. Anak-anak saya itu udah bilang, Rano, saya udah. Saya bilang udah, kamu jangan lewat lagi, mau istirahat aja. Cuma satu yang nggak boleh dilarang, apa? Jadi ketua partai. Saya selama lama jadi ketua partai di sana. Partai itu selalu saya jadi ketua. Kenapa? Saya jadi ketua partai itu bisa interaktif, selalu bisa ngobrol sama orang. Jadi otak itu nggak beku. Tapi kalau kita pensiun, walaupun kita banyak duit, kalau nah itu semua. Jadi gara-gara petani tidak bisa, udah tuh petani tidak bisa menyekolahkan. Akhirnya apa? Kajian kita. Ini kalau sampai nanti 10 tahun, 15 tahun atau 5 tahun yang akan datang, masih ini orang-orang ini. Sedangkan sementara hasil kajian itu, seujung rambut pun nggak ada tujuan mereka mau membangun kampus itu. Nggak ada niatnya. Nggak tergores itu. Ya buktikan selama ini, ada nggak? Apa tanda-tandanya yang mau itu? Atau memperhatikan sekolah, atau menyekolahkan anak, atau memberikan beasiswa untuk anak sekolah di luar. Sudah miskin semua. Kalau sekarang kepala dinas, kepala camat, segala macam dipindahkan, oh nggak tahu orang dari mana pindah ke sini. Kalau Tegamus pada hilang, pejabat-pejabat pindah. Nanti kepala pokok. Kalau kita biarkan 5 tahunnya akan datang, 10 tahunnya akan datang, kepala pokok. Kenapa? Kita udah miskin semua, dibeli pemalapan, dibeli kampung kita di kampung itu, satu kampung itu misalnya hanya dibeli satu pohon itu 5 rumah aja. Bawa orang punya hasil. Akhirnya petani tidak bisa menyekolahkan anaknya. Akhirnya bodoh. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, yang akan berhadapan dengan mereka itu bukan seperti kita ini masih bisa berpikir rasional. Itu anak-anak yang bodoh tadi, yang petani yang sudah miskin, bodoh, tidak sekolah. Kalaupun ada anak nanti di antara kita pikirkan betapa terlambatnya kita terhadap Allah, Allah melambat karena kita nggak memikirkan anak cucu kita. Sudah itu yang kedua, kita bagaimana kita dosa kita terhadap turunan kita yang sudah berjuang, kita sia-siakan. Dari pun susah kan, nggak dapat. Boro-boro mau dikenal, boro-boro dibantu. Nah kalau yang nanti yang akan datang itu petani itu tangan bantu. Akan kita arahkan, kita akan datangkan investor dari luar untuk pertanian kita untuk bisa menanam tanaman yang memang itu memungkinkan untuk diekspor. Terus nanti di ini juga wisata juga kita datangkan konsultan dari luar supaya ada investor yang masuk di itu, kapal pesiar bisa masuk. Dan di sini kita akan membuat kawasan industri nanti. Saya sekarang Nestle, saya dengar Nestle besar ya, di Pulau Panggung apa di mana itu, Bulu. Tapi kopinya dibawa kemana? Udah itu kita hanya bahan baku aja dijual kan? Itunya dibawa ke sana di pabriknya. Katanya Surabaya beli pabriknya, enak aja. Saya bilang nanti saya akan membuat surat, nggak boleh. Kalau mereka mau ngambil dari sini, mereka buat pabrik di sini. Artinya anak-anak kita bisa kerja semua, kita punya penghasilan tambahan. Lagi dia nggak mau buat pabrik, kita yang akan buat pabrik. Kenapa enggak?
Saya juga mau usaha, kenapa nggak bisa buat pabrik? Nanti saya ajak teman saya mau pabrik di sini. Dia nggak dapat kopi ini, pasti kopi apa di pabrik itu betul. Dan saya ini udah keliling terus terang aja. Kerjaan kita, saya sebagai pengusaha, saya sebagai politisi di sana itu yang namanya setiap tahun itu pasti saya keliling mana ke Kamboja, ke ini Thailand, ke mana, lihat keadaan-keadaan itu. Tapi waktu itu memang kita bukan hanya karena tujuannya karena ke tengah musim, bukan, karena memang hobi gitu aja. Betul itu. Karena saya kan dewan di itu kan saya harus punya wawasan. Ini saya perlu sampaikan supaya jangan salah persepsi. Bilang sama itu bahwa semua masyarakat, misalnya saya itu memang betul-betul pulang itu ingin ibadah. Bahkan saya sampai kata-kata jihad itu memang kata-kata yang paling terakhir itu. Tapi saya harus bicarakan itu dan memang harus saya pasrahkan. Apalagi saya mau cari. Kalau duit mau dicari itu sampai kapanpun nggak ada pernah cukupnya. Iya, semua apa itu juga apa jabatan juga nggak ada puas-puasnya. Tapi pengabdian itu yang membuat saya puas itu kalau saya bisa mengabdi, bisa mengangkat harkatnya di tengah musim ini. Insya Allah, saya minta waktu, saya bilang kan 2 tahun jalan akan bagus. Kenapa saya ngomong 2 tahun tuh? Karena mulai tahun depan ini baru saya punya hak kan. Sekarang kan belum. Tinggal meneruskan. Itu meneruskan apa yang sudah ini. Nah kalau tahun depan nanti berikan masukan kepada saya mana yang mau kita perbaiki. Kita perbaiki semua. Karena itu modal. Ya ini kita dalam hidup bernegara, hidup itu. Modal dasar yang paling utama itu jalan. Kalau jalan itu udah hancur, rusak, kita nggak bisa berpikir normal. Yang kedua rumah sakit. Kalau rumah sakit nggak tersedia juga kita nggak bisa ini. Udah tuh baru sekolah. Sekolah SD itu pembentukan karakter. Dasar untuk pembentukan karakter itu kita sekolah dari rumah, dari TK sampai SD. Tapi itu pun akan dia bisa membentuk karakter itu dengan sendirinya apabila kesehatan kita dijamin oleh. Makanya nanti insya Allah kesehatan kita akan bisa kita lengkapi. Ini saya mungkin bulan-bulan ini saya minggu depan saya mau ke Jakarta, saya mau nego-nego mau itu karena rumah-rumah sakit itu kita mau lengkapi cuci darah apa segala macam, cuma kerjasama. Kalau kita mau beli, pertama beli nggak punya duit, tapi kalaupun ada duitnya saya juga nggak mau beli hal-hal mahal-mahal itu. Lebih baik itu untuk sekolah, beasiswa untuk apa? Biar aja kerjasama sama orang. Karena kalau kerjasama itu kita dapat hasil, yang ngurusin itu jadi tahu sendiri pegawai kita malas-malas gitu, hancur semua nanti. Barang udah bayar mahal gitu, hancur. Ya kan ke rumah sakit ya. Makanya saya pikir udahlah keadaan orang nggak ada inisiatif semua, nggak ada tanggung jawab semua, barang-barang hancur semua. Kalau kerjasama kan dia yang beresin diri dia, kan. Kita tetap dapat duit, kita tetap dapat itu, pegawai tetap dari kita. Itu kerjasama. Nanti insya Allah rumah sakit umum itu nanti mulai tahun depan udah betul. BPJS saya udah janji itu bulan Juli itu udah Mei Juli, Juni Juli itu udah nggak ada lagi yang istilah BPJS ditolak katanya karena pemerintah belum bayar. Saya akan lengkapi itu bayar. Kita akan bayar. Saya udah nego-nego. Tapi kalau yang mati itu gimana Pak? Apa? BPJS. Dia akan hidupkan. Iya, kemudian hidup. Saya hidupkan ini mulai Juli ini saya udah sekarang lagi nego-nego dengan BPJS. Karena kita punya utang besar berapa miliar. Sekarang orang anak sebenarnya itu jangan itu bilang ini zaman pemutihan ya putihin juga dong. Atau palingnya dibayar separuh lah gitu ya. Tapi kita untuk kita ini kan. Satu Pak, berarti kalau masalah rumah sakit kayaknya pelayanannya harus lebih. Karena menurut saya, menurut yang warga masyarakat Tanggamus Kota Agung khususnya pelayanannya agak kurang dibanding rumah sakit. Iya, makanya itu yang akan kita ini kan. Pelayanannya kurang karena mereka merasa minder juga, alatnya nggak ada, ini nggak ada. Nah itu akhirnya, dan kepala desa itu saya mengingatkan itu kasih ambulan. Tahunya dia seenaknya aja udah langsung kirim kita ke Sewu gitu kan. Padahal itu kalau dia berobat di rumah sakit kita lengkap, kita bayar BPJS itu nggak rugi karena uangnya kembali lagi. Iya, karena BPJS kan bayar lagi ke rumah sakit.
bukannya uang dimakan dia, bayar lagi. Nah selama ini kita itu rugi itu karena orangnya nggak berobat tempat kita yang bayarin. Nah itu, nah insya Allah ya, jadi ini sebagai pembuka dari saya bahwa supaya dipahami lah bahwa saya sama sekali bukan terlalu ambisi, bukan yang mau cari duit, bukan yang mau cari apa. Saya nggak itu, betul-betul saya untuk ngabdi. Jadi mari kita kerjasama lah, sama-sama kita ini kan. Insya Allah nanti kita ada jalan-jalan keluar, misalnya mungkin apa bisa petunjuk-petunjuk untuk bisa saling memberikan rezeki di perusahaan-perusahaan luar lebih banyak di sini. Karena saya wajibkan untuk membuka perusahaan di sini. Jadi perusahaan itu banyak sekali yang akan datang ke sini nanti. Jadi kalau kopi di Banten di situ itu saya akrab semua. Karena saya di sana saya terangkan itu saya dengan media di sana itu. Kita kerja sama saya media. Makanya Metro TV sampai saya ke sini pun mereka juga tetap dimonitor oleh Ante, TV1. Nah, saya senang. Tapi yang betul-betul profesional. Jadi jangan itu, jangan terkesan kita mengada-ada atau apa. Nah, nanti kalau memang itu mudah-mudahan ke depan itu kita ada jalan keluar, ada ini ya mungkin bisa. Ya, kita TV di sini belum ada TV itu sih. TVRI kita ada cabang yang tengah sebenarnya. Saling menghargai. Saya nggak mau saya ini terus terang aja sama lah gitu ya. Lampung asli Bansbaran. Kalau nggak kena itunya nanti itu saya betul. Kayak kemarin saya di kantor camat itu sebetulnya saya paling males. Mana waktu nggak mau saya itu di mana-mana gila tadi kunjung ke camat yang lain. Tapi saya tersinggung gara-gara ada nyeleneh ngomong itu siapa itu yang ngomong nyeleneh. Itu di Gesting itu camatnya nggak pernah nanti hadir juga ya? Masa? Iya. Nanti kita ini kan itu nyeleneh apa? Ngomong Lampung. Nah maksudnya itu bos kamu yang kamu pilih, kamu mau minta apa, mintalah sama dia sekarang. Kira-kira tapi nyeleneh ngomong itu. Nah siapa namanya yang panggil itu? Nah weh, ini kok kayak udah geluk kita deh, kilo napi ya. Di depan saya kok mau ngomong kayak gitu. Kurang aja saya bilang ini orang nggak ada etika, nggak ada ini. Nah ini yang harus kita tertibkan itu. Nanti nggak tahu kapan ya menjadi kemudian Pak Bupati. Di Kominfo ini memang benar-benar orang yang menguasai, karena menurut saya, menurut kami, Kominfo ini kan corongnya kan pemerintah kan. Saya minum kopinya. Kadang-kadang agak repot sih, bukan mau laporan tapi sekedar ngomongin ini Pak Bupati. Kadang-kadang kita bingung berkomunikasi dengan mereka, agak susah, agak ini. Jadi ada, kita orang dulu pernah ada, saya berapa kali mengusulkan dulu zaman komitmen Bupati yang terdahulu menaruh orang itu yang kira-kira memang ininya, apalagi di Kominfo Pak Bupati. Nah sesuai dengan keahliannya, mengukur diri juga, gitu, introspeksi diri juga. Kalau bisa diselesaikan di bawah, gitu. Kalau misalnya ini ada kapasitas Kominfo sebagai corong yang akan mendatang Gamus, pemerintahan Kabupaten Gamus misalnya ada ini. Pokoknya yang bisa memfasilitasi, bisa kira-kira memberikan solusi, nggak perlu kita orang sampai ke atas, gitu kira-kira. Cuma selama ini beberapa hampir setahun ini selalu terus begitu. Karena kenapa? Yang saya lihat orang-orangnya memang orang-orang hebat Pak, orang-orang pintar. Tapi menurut saya kurang pas kalau ditaruh di situ komunikasinya. Ya sekedar masuk ini aja, bukan lagi. Media ini profesi yang paling terhormat sebetulnya. Jadi jangan sampai salah. Kalau di Jakarta itu paling terhormat, itu betul terhormat sekali. Berhubung dengan mereka itu berhubungan juga nggak semua orang bisa berhubungan. Media itu. Jadi kalau nanti dia sama-sama koreksi diri lah. Dia juga nanti saya akan lihat apa ininya. Tapi yang jelas kita bekerja sama, tapi jangan ada kesan seakan-akan mencari-cari. Nah itu ya kadang-kadang ya gitu. Ya orang ada itu. Kalau controlling untuk mengkontrol itu ya hak itu nggak apa-apa. Misalnya
Terus itu rencana muscapnya kapan? Rencana tanggalnya 20 ya. Cuma lihat situasi juga kan. Sudah ada usulnya. Apa yang bisa dibantu nanti kita itu buat proposalnya dong. Ya. Nah, usulan apa yang mau dibantu nanti kita pertimbangkan. Sepanjang saya dengan organisasi keormas atau apapun profesinya itu, sepanjang itu memang real berjalan itu, insya Allah saya akan perhatikan itu karena memang saya hobi organisasi itu, hobi. Dan saya ini bisa besar itu ya dari wartawan juga di sana itu bisa. Jadi nanti diajukan aja proposalnya nanti berapa. Tapi saya minta dalam menjalankan profesi ini betul-betul kita saling memahami lah. Dan itu. Ya Pak Bupati, sekarang ini kantor aja kadang-kadang nggak bisa untuk bersihinnya, untuk bayar listriknya. Air ininya. Air karena tahun kemarin Pak listrik sama sekali enggak ada. Ada. Jadi tinggal Jadi, dari kalau- kawan-kawan aja. Nanti saya pelajari juga, saya kan baru di Iya. Demokrat ini belum tahu. Ya. Kalau memang memungkinkan kenapa enggak ada imbal tuh. Cuman itu dengan catatan betul profesional dalam menjalankan profesi ini. Insya Allah nanti kita akan alokasikan. Karena saya pelajari saya belum tahu info ini sampai di mana tentang loyalitasnya, tentang ininya gitu. Tapi pejabat ini bisa dibaca, saya belum bisa baca semua. Kalau dia mau disampaikan. Kalau ada mau sampaikan ada. Kayak itu tadi yang alkohol itu rata-rata langsung ke sana. Saya kemarin sih nggak ditangani dulu, Di UGD gitu kita. ya. Langsung disuruh rujuk. Maksud mereka ini kan biar PAD-nya masuk loh kalau ditangani. Kalau memang bisa dirawat, dirawat. Kalau memang benar-benar nggak bisa, baru serah ke sana. Oh, jadi mereka tetap mampir dulu. Mampir ke situ, cuman langsung disuruh ke sana. Oh, Kayak gitu. Dirujuk aja. Itu ada narasumbernya, ada Iya, sekarang. iya, karena itu mungkin ya itulah saya bilang peralatannya ada, dokternya nggak siap. Iya, betul. Saya ke situ aja cuma ada dokter Iya. satu di mana rumah sakit besar. Jadi Iya. ini Pak Bupati, kemarin saya 3 hari yang lalu saya itu ditelepon dari salah satu PHL. PHL itu di rumah sakit itu bekerja harian lepas. Jadi mereka komunikasi dan mereka minta tolong dibuatkan berita. Artinya keluhan mereka. Jadi selama dari bulan 2024, bulan 10 sampai bulan ini itu jasa umumnya belum keluar, itu satu. Jasa umum dan dengan jasa JKS, BPJS-nya. Nah, jadi mereka ini ya harapannya itu karena pekerja harian lepas itu yang cuma itulah. Dan sampai bulan 5 ini belum terbayarkan dari rumah sakit. Nah, artinya, terus semalam saya ditelepon lagi sama mereka. Karena mereka jadi di grup mereka pun dikirim semua ke saya. Nah, dikirim semua ke saya. Mereka berencana akan mogok. Mereka berencana akan mogok di rumah sakit. Jadi PHL itu, kalau PHL itu sudah mogok semua, saya rasa rumah sakit kayaknya tidak berjalan. Bekerja ada Iya. yang pas, Iya. yang office boy. Ya semuanya office boy kan ada yang di ini apa yang dikatakan di staff-staff itu kan ada banyak. Oke mas, kan jelas. Jadi imbas dari pemberitaan aku kemarin itu, ya kemarin mereka dikumpulin karena setiap mereka pasti lapor ke saya. Ya bagus ya gitu. Jadi berita-berita seperti itu Ya. bisa menyadarkan. Ya. Dan juga masalah obat apa, ada warga pernah digigit kucing, dia berobat di sini, dia tidak ada obat. Dan dia sih udah lama, udah berapa tahun nggak ada. Itu langsung dibawa ke Sancanti. Supaya di Sancanti itu ya namanya orang nggak punya, ada dipinjam dia sana sini. Jadi ini. Sama untuk ini juga lagi rumah sakit itu kalau dulu sih selama ada keluhan ya kita komunikasinya bingung ke sana itu kabar TU saya nggak pernah ngangkat telepon apalagi direktur. Jadi kami ini kalau ada masukan dari siapa
bingung loh, semua ada di situ. Nih ada kayak dulu pernah supir ambulan apa nggak ada, terus kalau mau kasih bayar 600 pasti ada di situ. Siapa yang mau bayar? Oh nggak pak, jadi nggak bayar. Jadi kita itu mau ini, kalau dulu kan bisa telepon, oh ini segala macam. Sekarang ini kita komunikasi susah dengan pihak rumah sakit itu gitu loh, ke atas, karena kalau ke bawah susah kita masuk. Itu ya. Insya Allah nanti kita rombak semua. Masuk peralatan apa, saya bekerja sama kan supaya kita. Nanti kalau mulai itu udah boleh terrealisasi itu, karena saya udah sebagai PK kerja sebelumnya. Sama fisioterapi itu. Fisioterapi itu kan berbayar, sedangkan banyak pengguna BPJS karena katanya dokternya nggak ada apa gimana. Kita lengkapi semua. BPJS kita hidupkan, kita lengkapi harus paralel. Tapi kalau misalnya BPJS saya bayar, saya hidupkan, tapi rumah sakit saya nggak lengkapi juga percuma, uangnya lari ke sana lagi. Iya. Kita harus paralel, makanya saya kerja di waktu itu. Tapi memang seperti saya bilang tadi, pelayanan Pak Bupati, karena begini, ini sering terjadi karena dokternya nggak ada. Orang mau melahirkan, misalnya disuruh konsultasi sama dokter anak, udah rujuk aja, sampai sana lahirnya normal cepat betul Pak, jadi nggak ada persoalan. Kenapa harus dirujuk? Itu loh, maksud saya luar biasa pelayanannya yang kurang baik. Betul, saya itu lihat sana. Ya, orang itu belum tuh di rumah sakit itu. Main kerja dan saya akan lihat. Ya agak masuk ke kominfo Pak Bupati, bisa dipakai, dipasang orang-orang yang mengerti dengan yang bisa kerjasama lah dengan kawan-kawan media. Ya tentu kami sadar betul, kami mungkin akan introspeksi kawan-kawan juga. Jangan terlalu memaksa, saya selalu sampaikan sama kawan-kawan, jangan selalu memaksakan diri. Kita harus sama-sama introspeksi diri. Ya pasti komunikasinya bagus lah dengan kominfo yang kita berani aja. Ya, makasih Pak Bupati atas waktu dan ininya yang telah meluangkan untuk silaturahmi kepada kami pengurus Kabupaten Tanggamus. Tidak ada kalimat dan kata-kata selain makasih banyak ini Pak Bupati. Mudah-mudahan kami juga siap mendukung apapun program-program dari Pak Bupati untuk 5 tahun ke depan. Ya, kita juga akan, insya Allah akan berjuang juga bersama-sama ngiring apa yang Ya, kira-kira sama. Memang kita akan terhadap warga kita ini kasih ya. Lihat jalan-jalan dia betul-betul mau kemana ini. Sekali mau tahun timur ini aja jalan di Kuala, jadi nggak usah